warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai personal yang berada di garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia, penyuluh wajib berada di tengah-tengah masyarakat walau dalam pandemi COVID-19. Baik, berikut ini kita akan dengarkan bersama penuturan PNPNS Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, bagaimana mereka untuk bisa memberikan metode-metode terbaik, memberikan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat. Untuk itu kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munamir, PNPNS Simokerto. Menurut saya, metode pembinaan yang dilakukan oleh PNPNS dalam era new normal sekarang ini adalah yang pertama, melakukan kegiatan secara daring. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat sebagian besar tempat kita masih zona merah. Apakah kita membuat voice, video, melalui YouTube, streaming, PPT, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah informasi yang kita sampaikan itu bisa mereka terima dan dilaksanakan dalam kehidupan new normal life ini. Lalu yang kedua, metode pembinaan yang dapat kita lakukan adalah melalui tatap muka. Menurut saya tatap muka ini sangat-sangat efektif bisa kita lakukan manakala tempat itu merupakan zona hijau. Dengan tatap muka maka kita akan lebih tahu apa keluhan, apa masalah dari audiens kita. Sehingga kita bisa diskusi bersama, saling berembuk, sehingga kemudian dicapailah solusi yang bisa dilaksanakan di tempat kita masing-masing. Saya Syarifatul Aisyah, penyuluh non-PNS Kecamatan Simokerto. Pemberlakuan new normal di era pandemi COVID-19 ini, kami sebagai penyuluh tetap giat dan semangat melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di wilayah kami dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan tetap mengikuti aturan-aturan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan bimbingan jarak jauh dengan menggunakan media-media yang ada seperti aplikasi Zoom, Teamlink, dan lain sebagainya. Saya Musa, PNS penyuluh Kecamatan Simokerto, untuk menggunakan media digital yaitu dengan cara Zoom atau dengan cara webinar untuk mengedukasi masyarakat. Ada beberapa hal yang kita lakukan yaitu dengan cara membroadcast kepada masyarakat kaum muslimin jamaah kita untuk bagaimana cara beribadah dalam masa pandemik. Saya Muhammad Alfan bin Abdurrahman, penyuluh non-PNS dari Kecamatan Simokerto, bahwa pembinaan di masa new normal ini untuk menghadapi COVID-19 maka bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara kita bisa berjumpa langsung, tapi tetap kita pakai masker, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Yang kedua, yaitu dengan cara kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di internet ya, bisa pakai Google Meet, Hangout, Zoom, dan sebagainya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita para penyuluh bisa melaksanakan tugas minimal dengan dua cara. Yang pertama, dengan kita bisa melalui daring ataupun online, melalui media sosial yang kita punya, bisa melalui WA, Zoom, Hangout, dan lain sejenisnya, ataupun bisa melalui pertunjuk langsung atau direct. Kita bisa menemui para jamaah secara langsung, namun tetap dalam
protokol kesehatan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Kami nama Tohiron, penyuluh non PNS KUA Kecamatan Simokerto, dalam hal melaksanakan tugas mulia yaitu sebagai penyuluhan di masa wabah COVID-19 ini. Alhamdulillah, dengan segala upaya kami tetap terus mengadakan kegiatan, tentu sesuai dengan kemampuan kami. Pada dasarnya, dalam suasana lockdown seperti ini, kita bisa menyampaikan atau bisa berdakwah dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara media atau lewat WA atau postingan-postingan dan lain sebagainya. Dan yang kedua bisa secara interaksi langsung. Kami tidak harus mengumpulkan banyak orang, tapi ada 2-3 yang bisa kami beri bimbingan. Kami tetap menyampaikan anjuran-anjuran terkait dengan penanggulangan atau pencegahan dari penularan wabah. Ahmad Agus Salim, PNPNS KUA Kecamatan Tegalsari, bidang KUB, akan menyampaikan beberapa metode dalam penyampaian dalam masa new normal COVID-19 pada saat ini. Yang perlu diperhatikan dalam penyampaian penyuluhan terhadap para responden atau para jamaah, tentunya kita harus memperhatikan pertama, metode yang saya sampaikan yang pertama adalah metode langsung, dan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, kita harus pakai masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan sebelum masuk. Yang kedua, kita melaksanakan metode dengan secara tidak langsung. Artinya apa? Kita bisa melalui media sosial, kita buat pamflet, himbauan, ajakan, supaya mereka hidup bersih, memperhatikan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Saya Titi Heriani, PNPNS dari KUA Kecamatan Tegalsari. Saya akan menyampaikan beberapa metode pembinaan selama new normal di era pandemi COVID-19. Untuk metode yang pertama yaitu pembinaan dengan lewat poster atau pamflet. Untuk metode yang kedua yaitu pembinaan secara tatap muka. Untuk pembinaan ini di era new normal, saya mulai mengadakan pembinaan secara langsung tatap muka dengan jamaah. Untuk peserta kita batasi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya Rosa Handika, penyuluh non-PNS Kecamatan Bula. Pemberlakuan normal di era pandemi COVID-19 ini, kami sebagai penyuluh tetap giat dan semangat dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di wilayah kami ini dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan tetap mengikuti aturan-aturan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan bimbingan jarak jauh dengan menggunakan media-media yang ada seperti aplikasi Zoom, Teamlink, dan lain sebagainya. Saya Nur Alia, penyuluh non-PNS wilayah Kecamatan Tegalsari. Ada dua cara yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dengan online. Dari 8 tempat pengajian, yang 6
kelompok pengajian 6 kelompok 3 saya menggunakan video call karena jumlahnya dalam satu kelompok tidak terlalu banyak, maka hemat pertimbangan saya melakukan dengan menggunakan video call langsung 5 orang, ada yang 1 orang, ya tergantung materinya. Kemudian yang 3 kelompok yang lain, saya menggunakan aplikasi Jitsi Meet. Saya Nur Mahyaro, penyuluh non-PNS Kecamatan Bulak. Jika wilayah itu zona merah, maka saya akan mengadakan penyuluhan dan pembinaan dengan cara online, dengan cara jarak jauh. Tentunya dengan memakai media-media yang ada, diantaranya adalah dengan media aplikasi Zoom, Fitcall, dan lain sebagainya. Itulah yang saya lakukan, saya sebagai penyuluh di wilayah Bulak. Yang penting bagi saya adalah apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk pembinaan itu bisa tersalurkan. Kami penyuluh agama Islam dan PNS, kebetulan saya di bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Dengan cara apa kami melakukan pembinaan kepada para jemaah? Kita tetap memakai ngaji secara online. Caranya, di pagi hari kami memberikan tugas dengan cara saya membuka Al-Quran, misalkan surat Al-Maidah ayat 1-5, lalu kami rekam suara kami, lalu kita kirimkan ke grup. Kemudian nanti di anggota grup itu akan mengirimkan suaranya, menirukan apa yang telah saya contohkan. Lalu di malam harinya kami evaluasi untuk dikoreksi dan diperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki bacaan-bacaannya. Tatanan hidup baru hakikatnya adalah menghindari kerumunan, menjaga jarak dan juga menjaga kesehatan diri. Kalaupun terpaksa ada pertemuan, maka perlu setiap individu untuk menyadari bahwasannya protokol kesehatan itu harus diterapkan secara ketat. Terus yang kedua, bisa menggunakan metode online seperti yang dilakukan oleh teman-teman guru kepada murid-muridnya, school from home. Jadi guru mengajar, menyampaikan materi, kemudian direspon oleh muridnya dengan berbagai metode online. Sebagai contoh, penyuluh bersepakat kepada jamaah untuk menggunakan grup WA. Ketika penyuluhan, waktu sudah ditentukan dan disepakati, penyuluh bisa merekam materinya berupa voice note atau rekaman suara, kemudian di-share kepada jamaah melalui WA group, yang kemudian dari materi voice note itu tadi langsung ditanggapi oleh jamaah apabila ada yang ditanyakan. Atau di luar dari waktu yang telah disepakati, bisa membuat gambar dan poster yang di-share di status WA penyuluh masing-masing, yang berisi bisa tentang protokol kesehatan, bagaimana beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari di era pandemi ini. Bisa dilakukan melalui WA group atau status WA. Saya Ismail selaku penyuluh Kecamatan Bubutan akan menyampaikan metode pembinaan yang saya sampaikan selama era tatanan baru atau lebih dikenal dengan new normal.
Metode penyampaian saya atau pembinaan saya yang saya lakukan selama era new normal yaitu secara tatap muka. Yang pertama yaitu tatap muka secara langsung atau secara berjamaah, dan yang kedua secara individu. Saya juga menganjurkan selama masa pandemi ini untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dan mengesampingkan nilai individu atau pribadi sesuai dengan anjuran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan. Saya selaku penyuluh agama Islam non-PNS atas nama Siti Aisyah, wilayah Dierstongo, Kecamatan Tegalsari, dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan di majelis taklim di wilayah yang saya bina selama new normal di era pandemi COVID-19 ini. Saya melaksanakan penyuluhan dan pembinaan dengan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama, menggunakan metode secara online. Artinya, saya melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan di majelis taklim dengan cara melalui chatting maupun WA kepada para jamaah. Selain itu juga saya menggunakan dengan cara mengirim poster kepada para jamaah dengan melalui metode online. Yang kedua, dengan cara menggunakan metode langsung, artinya saya melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan kepada para jamaah dengan bertatap muka secara langsung, dengan tidak lepas dari pedoman protokol kesehatan. Saya Aziz sebagai penyuluh agama Islam non-PNS yang bertugas di Kecamatan Bubutan. Bidang saya produk makanan halal. Pada situasi new normal COVID-19 ini, saya tetap menyampaikan tugas saya sebagai penyuluh dengan memakai 2 metode. Metode pertama secara langsung, yakni tatap muka, tetapi tidak meninggalkan anjuran-anjuran pemerintah, yakni sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian metode yang kedua, yakni menyampaikan secara langsung melalui media sosial, tentunya yang kita mampu, seperti video call, WA, dan lain sebagainya. Saya Jamilatun Nadhiro, PNPNS Kecamatan Simokerto. Pemberlakuan new normal di tengah pandemi COVID-19 menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap beraktivitas meski harus tetap menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya pembinaan yang harus dilakukan terhadap penyuluh agama non-PNS. Meski aktivitas kita tidak seleluasa seperti biasa, akan tetapi pembinaan harus tetap dilaksanakan. Salah satu metode yang menurut kami dapat dilakukan dalam pembinaan terhadap PNPNS ada 2 cara. Yang pertama, pembinaan secara langsung, tatap muka dengan bertemu secara langsung, akan tetapi harus mengikuti standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang kedua, pembinaan jarak jauh atau daring melalui telekonferensi, baik melalui aplikasi Zoom, Hangout, atau sejenisnya. Dengan demikian, meski dibatasi jarak dan keleluasaan, namun tujuan pembinaan tetap tercapai. Saya Muinatun, penyuluh agama Islam non-PNS KUA Kecamatan Simokerto, bidang zakat. Saya akan menyampaikan teknik melaksanakan bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat selama new normal di era pandemi COVID-19. Yang pertama, jarak jauh, melaksanakan konsultasi perorangan melalui telepon, chatting, baik itu WA maupun SMS, kelas meeting melalui WA group.
Kemudian yang kedua, tatap muka langsung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, membatasi audien, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak jabat tangan, dan membatasi waktu pertemuan. Demikian, harap maklum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh agama Islam tetap semangat dalam berdakwah di era pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokoler kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.